Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sepenggal Cerita, tempat di mana kisah-kisah legenda Indonesia hidup kembali dalam suara dan gambar. Hari ini, kita akan menyelami kisah pilu dari Kalimantan Barat tentang cinta seorang ibu dan kutukan dari air mata yang tak pernah berhenti mengalir. Inilah legenda Batu Menangis. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share agar kisah-kisah penuh hikmah ini terus bisa hadir untuk kita semua. Aktifkan juga tombol subtitle untuk pengalaman menonton yang lebih baik. Selamat menyaksikan. Alkisah di atas sebuah bukit yang sunyi, jauh dari keramaian desa di pedalaman Kalimantan Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya yang masih kecil. Hanya mereka berdua yang tinggal di gubuk tua berdinding bambu dan beratap rumbia. Suaminya telah lama meninggal dunia tanpa meninggalkan harta sedikit pun, hanya kenangan dan tanggung jawab besar di pundak sang istri. Sejak kepergian sang suami, ibu harus menjalani hidup yang berat sebagai janda dalam usia yang tidak lagi muda. Di usia yang seharusnya mulai beristirahat dari jerih payah dunia, sang ibu justru harus bekerja lebih keras demi menghidupi anak satu-satunya, Darmi, yang menjadi cahaya hidupnya. Ia tahu, tak mungkin baginya untuk menikah lagi. Hatinya sudah penuh dengan cinta untuk anak semata wayangnya. Maka dengan segenap tenaga, ia banting tulang demi mengisi perut Darmi, menyekolahkannya, dan mencoba memberi kehidupan layak meski serba kekurangan. Setiap pagi buta, sebelum matahari menembus kabut bukit, ibu telah sibuk di kebun kecil peninggalan suaminya. Ia menanam bayam, kangkung, dan sayuran lainnya. Tangan keriputnya memegang cangkul, menyiram tanaman, memberi pupuk, hingga membersihkan rumput liar. Ketika panen tiba, ibu memanggul hasil kebunnya dengan keranjang di punggung, lalu menuruni bukit ke pasar untuk menjualnya. Tak jarang, ia juga memungut kayu bakar saat perjalanan pulang. Lambat laun, kerja keras itu meninggalkan bekas pada tubuh ibu. Kulitnya yang dulu cerah kini menghitam terbakar matahari. Punggungnya mulai membungkuk dan tubuhnya menjadi kurus kering. Namun ia tak pernah mengeluh. Baginya, semua lelah itu tak berarti asal Darmi bisa hidup bahagia. Darmi adalah segalanya. Ia tak ingin putrinya kelak menjalani hidup sulit seperti dirinya. Maka ibu pun memanjakan Darmi sepenuh hati. Darmi tumbuh menjadi gadis yang amat cantik. Kulitnya kuning langsat bersih, tubuhnya ramping semampai, rambutnya hitam panjang mengalir bagai air terjun. Berbeda dengan ibunya yang tak pernah memperhatikan penampilan, Darmi selalu mengenakan pakaian yang indah dan penuh aksesori mencolok. Segala yang ia kenakan adalah hasil jerih payah ibunya. Namun bagi Darmi, semua itu terasa biasa saja. Ia menganggap pantas diperlakukan istimewa karena dirinya cantik dan layak dipuja. Setiap kali berjalan ke desa, Darmi selalu menarik perhatian. Orang-orang menoleh dan memuji parasnya yang memesona. Pujian-pujian itu membuat Darmi semakin percaya diri, bahkan sombong. Ia makin gemar bersolek dan menghabiskan waktu di depan cermin, menyisir rambutnya yang panjang dengan sisir kesayangannya. Sementara ibunya sibuk mencangkul di kebun atau memasak di dapur, Darmi malah mengagumi dirinya sendiri berjam-jam lamanya. Hari-harinya dihabiskan untuk berdandan dan bermain dengan pakaian atau perhiasan murah yang dibelikan ibunya dari sisa hasil jual sayur. Ia akan merajuk jika tidak mendapat baju baru atau alat berhias yang ia inginkan. Semakin lama, Darmi merasa semua itu adalah haknya. Ia tidak tahu dan tak mau tahu betapa berat perjuangan ibunya untuk memenuhi keinginannya. Ia juga tak pernah bertanya apakah ibunya sudah makan atau cukup beristirahat. Suatu hari, ibu lupa mengantar pesanan sayur ke pelanggan tetapnya di desa karena terlalu lelah. Maka ia meminta tolong Darmi untuk membantu memasak makan siang. Tapi saat pulang, rumah masih berantakan seperti saat ia tinggal pergi. Darmi belum memasak, bahkan belum menyentuh dapur. Ia masih duduk di depan cermin, asyik menata rambutnya. Ketika ibu menegur dengan lemah lembut, Darmi malah berteriak marah,
menuduh ibunya membuatnya kelaparan dan merusak waktu berdandannya. Ibu hanya bisa menarik napas panjang. Ia tidak ingin memperpanjang pertengkaran. Dengan sabar ia memasak makanan dan membereskan kamar Darmi yang berantakan. Sekalipun hatinya sedih, ia tetap mengutamakan anaknya. Ia masih percaya bahwa suatu saat Darmi akan berubah, akan mengerti pengorbanannya. Tapi harapan itu semakin lama terasa semakin jauh. Darmi kian manja dan enggan melakukan pekerjaan rumah sekecil apapun. Untuk sekadar mengambil air minum pun, Darmi memanggil ibu. Setiap hari, ibu harus melayani keinginan putrinya yang tidak pernah puas. Jika ada barang yang tidak bisa dibelikan, Darmi akan merengek berhari-hari dan berkata bahwa ia menyesal dilahirkan di keluarga miskin. Ucapan itu membuat hati ibu terasa ditusuk. Namun ia hanya diam dan menangis dalam hati. Ia rela menguras tabungan kecilnya agar Darmi tetap bisa tersenyum, walau itu berarti dirinya harus menahan lapar dan tak membeli apa-apa untuk dirinya sendiri. Suatu hari, sisir kesayangan Darmi yang selalu ia pakai saat bersolek patah dua. Darmi begitu murka, seolah dunia akan runtuh. Ia membanting pintu kamar dan mengurung diri, tak mau makan atau bicara. Ibu yang baru pulang dari kebun terkejut mendapati anaknya menangis meraung-raung. Setelah tahu penyebabnya hanya sebuah sisir, ibu mencoba menenangkan dengan janji akan membelikan yang baru saat turun ke pasar esok hari. Namun Darmi menolak dibelikan oleh ibunya. Ia tak percaya selera ibunya yang dianggapnya kuno dan memalukan. Lagi pula, ia ingin memilih sendiri, bukan hanya sisir, tetapi juga pakaian dan perhiasan baru. Ia khawatir ibu akan membeli barang murahan yang tak pantas ia kenakan. Akhirnya, dengan wajah cemberut, Darmi berkata bahwa ia akan ikut ke pasar. Sekaligus agar bisa mencari sendiri barang-barang yang diinginkannya. Esok paginya, ibu bersiap lebih awal dari biasanya. Ia menarik gerobak sayur yang sudah dipenuhi hasil panen dari kebun kecil mereka. Darmi berjalan di belakang sambil memegang daun besar sebagai pelindung dari matahari. Ia enggan kulitnya menggelap. Meski medan menurun cukup curam, ibu tetap menarik gerobak dengan susah payah, peluh menetes di wajah keriputnya. Darmi bahkan tidak menoleh atau menawarkan bantuan. Dalam benaknya, pekerjaan kasar seperti itu tak pantas dilakukan gadis sepertinya. Saat melewati jalan setapak menuju desa, beberapa orang lewat dan memandang aneh pada mereka. Darmi merasa malu berjalan bersama wanita lusuh penarik gerobak. Ia mempercepat langkah, berjalan lebih dulu agar tak tampak seolah mereka saling kenal. Hatinya dipenuhi rasa malu dan jijik. Ia tak ingin orang-orang tahu bahwa wanita renta dengan baju kusam dan kaki kotor itu adalah ibunya. Ia ingin tetap dipandang sebagai gadis terhormat dari keluarga terpandang. Tak lama kemudian, Darmi bertemu dengan beberapa kawannya dari desa sebelah. Mereka saling menyapa dan berbincang. Darmi tertawa-tawa, seolah lupa akan ibunya yang masih tertinggal di belakang dengan gerobak berat. Ketika akhirnya sang ibu menyusul dan bertanya dengan ramah siapa teman-teman itu, berharap dikenalkan, Darmi malah berpura-pura tidak mengenal ibunya. Dengan enteng ia berkata bahwa wanita tua itu adalah pembantunya. Ucapan itu membuat hati sang ibu seperti diremas. Tapi ia hanya diam, menahan luka yang sangat dalam. Darmi bahkan mengulang kebohongan yang sama setiap kali ada orang menyapa atau bertanya. Ia terus memperkenalkan ibunya sebagai pembantu rumah tangga, sambil sesekali melirik jijik ke arah sang ibu yang tubuhnya dibalut keringat dan pakaian lusuh. Ibu hanya bisa tertunduk, menahan sakit hati yang tak terkatakan. Setiap kata dari mulut anaknya bagaikan pisau yang mengoyak perasaannya sedikit demi sedikit. Setelah menjual sayuran ke beberapa pelanggan, Darmi diam-diam memperhatikan berapa banyak uang yang dihasilkan ibu hari itu. Ia tampak menghitung cepat dalam benaknya, lalu langsung merengek meminta uang, jauh lebih banyak dari yang ia perlukan untuk membeli sisir baru. Ibu dengan lembut berkata bahwa sebagian uang itu harus disisihkan untuk membeli bibit, beras, dan kebutuhan lain.
Tapi Darmi tidak peduli. Ia langsung memarahi ibunya di depan umum, tanpa rasa malu atau hormat. Ibu yang sudah sangat lelah hari itu hanya bisa terdiam, mengalah seperti biasa. Ia menyerahkan semua uang hasil jerih payahnya kepada Darmi. Meski hatinya gamang, tak tahu bagaimana akan mencukupi kebutuhan keesokan hari. Darmi girang bukan main. Ia bergegas masuk ke toko aksesoris, membeli sisir yang paling mewah, lalu membeli baju, anting-anting, dan segala barang mencolok yang membuatnya merasa lebih cantik. Sepanjang siang itu, Darmi sibuk belanja, memamerkan barang-barang barunya ke teman-temannya. Beberapa kali sang ibu mencoba mendekat, ingin bercakap atau sekadar mendengar tawa anaknya. Tapi Darmi malah menjauh, pura-pura tak mengenal. Bahkan saat ibu memuji betapa cantiknya ia mengenakan baju baru, Darmi hanya melengos, seolah suara ibu adalah angin lalu yang mengganggu. Saat sore menjelang, ibu menyadari Darmi belum kembali ke rumah. Rasa khawatir mulai menghampiri. Ia menelusuri pasar dan akhirnya menemukan Darmi sedang bercanda ria dengan sekelompok pemuda. Mereka tertawa keras. Beberapa dari mereka tampak terlalu dekat dengan Darmi. Ibu yang khawatir akan keselamatan anak gadisnya memutuskan mendekat, lalu memanggil namanya dengan cemas. Namun langkah itu justru membawa luka yang lebih dalam lagi. Ketika suara ibu terdengar memanggilnya, para pemuda pun menoleh ke arah wanita tua yang berdiri di kejauhan. Salah satu dari mereka bertanya pada Darmi, "Itu ibumu?" "Ya." Darmi yang merasa malu dipandang sedang bersama orang tua berpakaian lusuh itu langsung tertawa keras. Ia menjawab dengan ringan dan sinis, "Mana mungkin. Ibuku cantik, anggun, dan tinggal di rumah besar. Wanita itu cuma pembantu di rumah kami." Tawa Darmi disambut tawa para pemuda. Tak satu pun dari mereka menyadari luka dalam hati seorang ibu yang mendengar semua itu. Sang ibu terpaku, matanya memerah, suaranya tercekat. Ia tak menyangka anak yang ia besarkan dengan penuh cinta dan pengorbanan bisa dengan mudah menyangkalnya di depan umum. Dadanya terasa sesak, air mata menetes tanpa mampu ia bendung. Ia ingin berteriak, ingin menegur, namun tubuhnya terlalu lemah untuk menahan beban batin itu. Maka, ia hanya diam, perlahan menunduk, kemudian bersimpuh di tanah. Ia memandang langit yang mulai memerah tanda senja, lalu berdoa dalam hati. Suaranya lirih namun penuh luka dan keputusasaan. "Ya Tuhan, aku telah berusaha menjadi ibu yang terbaik, tapi anakku sendiri tak mengenaliku, bahkan menghinakanku. Jika memang ini takdirku, jika memang cintaku tak berarti, maka ambillah rasa sakit ini dariku. Berilah pelajaran pada anakku agar ia tahu arti kasih dan hormat kepada orang tua." Langit yang tadinya hanya redup berubah menjadi gelap seketika. Angin berembus kencang dari segala arah. Daun-daun beterbangan, orang-orang di pasar mulai panik dan mencari tempat berteduh. Petir menyambar di kejauhan, seolah langit mendengar seruan hati seorang ibu yang hancur. Darmi yang awalnya masih tertawa bersama para pemuda mulai merasa aneh. Tubuhnya menggigil, dan tiba-tiba kakinya terasa sangat berat. Ia mencoba melangkah, tapi tak bisa. Kakinya seperti tertancap ke tanah. Ketika ia melihat ke bawah, matanya membelalak, kulit kakinya mulai berubah menjadi batu. Darmi menjerit ketakutan. "Tidak, Aak, apa yang terjadi padaku?" Para pemuda yang bersamanya segera berlarian ketakutan, meninggalkan Darmi yang panik dan tak berdaya. Suasana pasar yang semula ramai berubah mencekam. Semua mata kini tertuju pada Darmi yang tubuhnya mulai membatu perlahan. Darmi menangis sejadi-jadinya. Ia berteriak memanggil ibunya, memohon ampun sambil berharap kutukan itu berhenti. "Ibu, tolong aku. Ibu, maafkan aku salah, aku menyesal," jeritnya dalam kepanikan. Tapi tubuhnya makin berat, makin keras, dan batu perlahan merayap dari kaki ke lutut. Wajah cantiknya yang tadi dipuja-puja kini basah oleh air mata dan debu jalanan. 27. Sang ibu yang sedari tadi bersimpuh pun menoleh. Hatinya remuk,
namun rasa cinta sebagai seorang ibu tetap ada. Ia berlari menghampiri Darmi, memeluk tubuh anaknya yang setengah membatu itu. "Anakku, ibu memaafkanmu. Ibu selalu mencintaimu," bisik sang ibu, suaranya gemetar. Namun tubuh Darmi terus berubah. Kini batu telah mencapai pinggang, dan tangisnya kian memilukan. Darmi terus memohon, berharap kata-kata ibunya bisa menghentikan perubahan itu. Tapi semuanya sudah terlambat. Proses itu terus berjalan, seakan Tuhan sudah menetapkan balasan bagi anak yang durhaka. Tangan Darmi yang menggenggam perhiasan perlahan berubah keras dan abu-abu, sementara tangisannya tak berhenti, semakin nyaring seiring rasa takut yang menguasai dirinya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa berdiri terpaku. Beberapa di antaranya mulai menangis, menyadari bahwa mereka baru saja melihat kutukan nyata terjadi di depan mata. Mereka tak berani mendekat, hanya memandang dari kejauhan dengan wajah penuh iba. Sang ibu terus memeluk Darmi hingga akhirnya seluruh tubuh anak itu berubah menjadi batu. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Meski tubuh Darmi telah sepenuhnya menjadi batu, dari kedua matanya masih mengalir air mata yang terus menetes tanpa henti. Tangisan itu tak pernah berhenti, seolah mewakili penyesalan abadi yang tak akan pernah terobati. Warga yang melihatnya lalu membantu ibu memindahkan batu itu ke sisi tebing yang tinggi, menghadap ke langit, agar Darmi tak merasa sendirian dalam keabadian. Sejak hari itu, batu menyerupai gadis menangis itu menjadi kisah yang dibicarakan dari mulut ke mulut. Warga desa menyebutnya batu menangis. Tidak ada yang berani mengusiknya, sebab tangisan yang terus mengalir dari mata batu itu dianggap sebagai kutukan sekaligus peringatan bagi siapapun yang menyaksikannya. Beberapa warga yang datang ke tebing itu mengaku bisa merasakan kesedihan mendalam yang terpancar dari wajah batu itu. Sang ibu pun tak lagi tinggal di bukit. Ia memilih menetap di kaki gunung, hidup sederhana, kadang dikunjungi orang-orang yang ingin mendengar kisah tentang anak durhaka yang dikutuk menjadi batu. Namun sang ibu tak pernah menyebarkan kebencian. Setiap kali ditanya, ia hanya menjawab lirih, "Anak saya dulunya baik." Ia hanya lupa caranya bersyukur. Matanya berkaca-kaca, namun senyumnya tetap lembut. Hati seorang ibu, rupanya tak pernah benar-benar menyimpan dendam. Hari-hari berlalu, musim berganti. Namun air mata dari batu Darmi tak kunjung berhenti. Bahkan ketika kemarau panjang datang dan semua mata air mengering, batu itu tetap basah di bagian wajahnya. Seolah tangisan dari dalam sana bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari penyesalan yang tertanam dalam jiwa yang tak lagi bisa keluar. Para tetua desa kemudian menjadikan kisah ini sebagai pelajaran penting bagi generasi muda. Anak-anak diberi nasihat untuk menghormati orang tua, terutama ibu yang telah mengandung dan membesarkan mereka dengan susah payah. "Jangan seperti Darmi," kata mereka, yang kehilangan segalanya hanya karena kesombongan dan rasa malu palsu. Batu menangis pun menjadi peringatan hidup yang tak pernah usang. Lambat laun, tempat itu menjadi semacam lokasi ziarah. Orang-orang datang bukan untuk berdoa pada batu, tapi untuk merenung dan mengambil pelajaran. Di antara angin yang berhembus di tebing, kadang terdengar suara lirih seperti tangisan, membuat bulu kuduk merinding. Tak ada yang tahu apakah itu angin atau suara dari penyesalan abadi seorang gadis yang pernah lupa mencintai ibunya. Ibu Darmi kini hidup tenang dalam kesendirian. Meskipun usianya makin renta dan tubuhnya semakin lemah, ia tetap menanam sayur seperti dahulu. Namun kali ini, tak ada lagi anak yang dinanti di rumah. Tak ada suara rengekan atau tawa, hanya kesunyian yang menemaninya setiap malam, dan kenangan tentang seorang anak yang dulu begitu ia cintai lebih dari apapun di dunia ini. Terkadang, saat bulan purnama menggantung tinggi di langit, sang ibu berjalan ke tebing tempat batu itu berada. Ia duduk di samping batu, menatap wajah Darmi yang membeku dalam tangisan. Tangannya yang keriput mengusap perlahan permukaan batu, seolah menyentuh kulit putrinya kembali. "Ibu masih di sini, Nak," bisiknya pelan. "Ibu selalu mencintaimu, bahkan sekarang."
Warga yang tahu kebiasaan itu pun menghormati sang ibu. Mereka membiarkan ia sendiri setiap malam purnama di tebing, tahu bahwa itu adalah waktunya mengenang. Meski Darmi telah menjadi batu, hubungan batin antara ibu dan anak itu tidak pernah padam. Tangisan dari batu itu pun seakan menjadi simbol abadi, bahwa kasih seorang ibu tak bisa dilupakan, dan penyesalan selalu datang terlambat. Legenda batu menangis pun bertahan dari generasi ke generasi. Para orang tua menceritakannya kepada anak-anak mereka, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa mencintai dan menghormati orang tua adalah kewajiban yang tak boleh diabaikan. Bahwa kemewahan dan kecantikan tak ada artinya jika hati tertutup oleh kesombongan. Maka dari itu, wahai anak-anak yang membaca atau mendengar kisah ini, ingatlah, tak ada cinta yang lebih tulus dari cinta seorang ibu. Jangan biarkan dirimu menjadi seperti Darmi, yang kehilangan segalanya karena gengsi dan malu. Hormatilah orang tuamu selagi mereka masih ada, karena ketika mereka tiada, yang tersisa hanyalah rindu dan penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Itulah pelajaran dari batu menangis, kisah sedih yang mengajarkan cinta, pengorbanan, dan arti dari menjadi manusia yang tahu berterima kasih. Sampai di sini dulu cerita legenda batu menangis. Semoga kita dapat memetik pelajaran berharga yang ada. Saksikan kisah seru dan menarik lainnya hanya di Sepenggal Cerita. Sampai jumpa.